Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnia Asari dengan NIM 72114190013. Di sini saya akan membahas mengenai bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, tujuan pembelajaran beberapa yaitu memahami perbedaan antara moral, etika, dan hukum, memahami undang-undang mengenai komputer, dan memahami bagaimana undang-undang dapat memengaruhi penggunaan komputer di negara lain, memahami bagaimana perusahaan menciptakan budaya etika, dan memahami mengapa masyarakat menuntut agar komputer digunakan secara etis. Pertama, moral, etika, dan hukum. Apa sih penjelasan dari hal tersebut? Yaitu moral. Moral merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah atau institusi sosial dengan secara dan seperangkat aturan. Kemudian etika yaitu sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan merasuk ke dalam diri seseorang ataupun masyarakat. Yang ketiga, hukum. Hukum merupakan peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Undang-undang komputer di Amerika Serikat, yaitu ada hak dan batasan akses data mengenai UU Kebebasan Informasi tahun 1966. Pada tahun 1970-an dikenal Undang-Undang Pelaporan Kredit yang wajar berkaitan dengan penanganan data informasi. Kemudian ada juga hak privasi mengenai pemerintah federal mencanangkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1968. Kejahatan komputer mengenai Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan, Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Kemudian meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Jadi penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini banyak diperhatikan. Ada juga paten peranti lunak, yaitu pada bulan Juli 1988, Pengadilan Planning Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan, dikenal dengan State Street Decision. Ada juga Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa dan Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Kebutuhan akan budaya etika, opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Nah, untuk menerapkan budaya etika ini terdapat 3, yaitu kode perusahaan, program etika, kode perusahaan yang disesuaikan. Jadi dalam kode perusahaan ini adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi oleh perusahaan. Kemudian program etika yaitu upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kode perusahaan tersebut. Kemudian kode perusahaan yang disesuaikan. Jadi terkadang perusahaan itu menetapkan kode-kode unik yang mereka tetapkan, dan terkadang kode etik merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Alasan dibalik etika komputer. Alasan pentingnya etika komputer ada 3, yaitu kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaktampakan. Dalam kelenturan secara logis, yaitu kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Dan transformasi, fakta transformasi didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Kemudian faktor ketidaktampakan, karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam, ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Kemudian
ada juga hak sosial dan komputer. Jadi klasifikasi hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PFPA, rancangan dari Richard O. Mason. Kemudian ada juga hak mendapatkan akses. Untuk mengakses informasi, seseorang harus memiliki peranti keras dan peranti lunak komputer yang diharuskan dan membayar biaya akses. Ada juga hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan. Jadi komputer memungkinkan tingkat keakuratannya yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Ada juga hak kepemilikan. Hak kepemilikan intelektual biasanya dalam bentuk program komputer. Nah, audit informasi ada dua, yaitu audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi, sedangkan audit internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Kemudian pentingnya objektivitas dalam perusahaan. Jadi auditor internal beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok di dalam perusahaan. Apa saja sih jenis-jenis aktivitas audit? Nah, ada 4, yaitu audit finansial, audit operasional, audit berkelanjutan, dan desain sistem pengendalian internal. Kemudian subsistem audit internal, yaitu melibatkan auditor internal dalam tim perancangan sistem, merupakan suatu langkah baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik, dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika. Kode etik. Kode etik ini ada kode etik dan perilaku profesional ASEAN, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, kepatuhan terhadap kode. Kemudian kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak, yaitu mengandung masyarakat, klien dan atasan, produk, nilai-nilai manajemen, dan operasi kolega dan diri sendiri. Pendidikan etika komputer, yaitu terdapat mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, program edukasi swasta. Etika dan CEO. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program-program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Kemudian yang terakhir, mengendalikan dan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Kemudian pengaruh Sarbanes-Oxley. Amerika Serikat mengeluarkan UU Sarbanes-Oxley yang secara resmi dinamai UU Perlindungan Investor dan Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik pada tahun 2002. Tujuannya yaitu untuk melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. Kemudian ada juga di dalamnya SOX 404, yaitu yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Kemudian SOX 409 membahas mengenai pengungkapan real time. XOX dan COVID. COVID ini disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Kemudian
meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Jadi, Sarbanes-Oxley merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan seperti ini. Perusahaan dan CEO yang menerapkan MIS sebagaimana yang digambarkan seharusnya tidak mengalami kesulitan mengenai persyaratan SOX. Dengan kata lain, SOX mengharapkan eksekutif sistem keuangan dan TI untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya bekerja, yaitu secara etis. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.